Ini orang tanya Ustaz, yang sering kita dengar adalah purusan ron nak larang-larang kamu pubuk maksiat. Harta dralun, peng dralun, len mujudi ruga dralun. Andai kata pun satu waktu kami ditentukan oleh Allah Ta'ala sebagai penghuni neraka, yang tamang neraka tu bolong kendron. Pekna tu kamu kena urang ke lagi kan. Nyan kiban cara ni jawab urang syidun buta itu. Peng drone, harta drone, menyebtamang dalam penjara li pihak keamanan juga drone yang rasakan. Yang selanjutnya sabuk masa pun andai kata pertamang dalam neraka oleh Allah Ta'ala, drone yang akan gesiksa. Tapi benar ingat, wate taudip dalam dunianya gejuk musibahkan ke drone mandang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعاف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama di awal perjumpaan kita pada siang yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir singgah ke Masjid Jami' Lancang Garam yang mulia ini guna untuk bermuraqabah, bermunajah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diprioritaskan surga oleh Allah Ta'ala. Beliau maksum, tidak mengerjakan dosa besar bahkan dosa kecil. Beliau senantiasa senang kepada orang-orang yang mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala, dan beliau berada di garda terdepan untuk membasmi, meminimalisir terhadap perilaku-perilaku orang-orang yang mengerjakan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Jami' Lancang Garam, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Semoga duduk kita pada siang ini akan menjadi duduk yang mengantarkan kita untuk masuk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita masih berada dalam nuansa bulan Syawal, di mana banyaknya pernikahan yang dilaksanakan karena memang bulan ini merupakan bulan yang sunnah. Satu sisi yang lain, hamba Allah seharusnya dan sepantasnya bulan Syawal adalah sebuah bulan untuk memetik hasil yang kita praktikkan dalam bulan Ramadan, yang mana Allah berjanji dalam firman-Nya di penghujung surah Al-Baqarah ayat 183,
siapapun yang menunaikan ibadah dalam bulan suci Ramadan, baik itu berpuasa dan segala macam, pasti akan menjadi pribadi yang bertakwa. Seharusnya dan semestinya bagi orang-orang yang sudah melewati proses pendidikan dan momentum Ramadan dengan ibadah di dalamnya, dalam Syawal lah mereka akan memetik hasilnya, yakni merasakan indahnya ketakwaan yang akan mampu diimplementasikan dalam kehidupan. Namun hari ini yang kita lihatkan dan diperlihatkan oleh sejumlah masyarakat yang berada di sekeliling kita, harapan kita Syawal itu merupakan agenda dan bulan untuk memetik takwa, menjadi pribadi yang bertakwa. Namun praktek di lapangan jauh panggang dari api. Seolah-olah terbayangkan oleh kita nyoban Bandung, Ramadan itu mampu mendidik seseorang akan menjauhkan kemaksiatan. Ramadan itu mampu menjadikan seseorang yang senantiasa singgah ke masjid. Ramadan itu akan senantiasa mampu mendidik seseorang untuk senantiasa mengerjakan ma'ruf dan menjauhkan kemungkarat, yang mana orientasi kemaksiatan itu ada dalam kehidupan kita. Namun apa yang kita lihat hari ini, makin itu kita harapkan, makin itu disuarakan oleh Al-Quran, namun kenyataan yang memilukan hati kita jamaah sekalian, belum habis nuansa Syawal, belum kering air mata kita mengantarkan kepergian Ramadan, secara silih berganti di lembaran media, baik itu surat kabar dan media digital, di mana dipublikasi bagaimana gencarnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang masyarakat yang berada di sekeliling kita, baik itu di kota Luxmawe dan secara umum di Aceh, secara silih berganti dari waktu ke waktu, hari ke hari, detik berganti detik, berita itu terus datang menghampiri layar gadget kita jamaah sekalian. Seolah-olah Ramadan itu mendidik seseorang untuk sujud dan singgah ke masjid, pribadinya akan nyaman di masjid. Tapi apa yang kita dapatkan, begitu banyak oknum, begitu banyak masyarakat kita yang mereka selepas Ramadan tidak berdampak dalam kehidupannya, yang mana judi online semakin berjalan makmur dan menjangkiti kaula-kaula muda, dewasa dan seluruh orang yang ada di kalangan kita. Belum lagi berbicara tentang prostitusi yang makin meningkat secara prestisius, padahal di Bumo Seramo Mekah tidak ada legal formal untuk dibolehkan, diizinkan prostitusi itu berkembang. Tapi yang kita lihat hari ini membuat hati kita miris dan menangis sejadi-jadinya. Razia yang dilakukan oleh pemerintah di sebuah wilayah, terjaring ada orang-orang yang masih didapatkan yang umurnya sederajat dengan mahasiswa yang sudah tega dan merasa senang untuk melakukan prostitusi online. Siapa mereka? Bangsa kita. Siapa mereka? Masyarakat kita. Siapa mereka? Menggunakan jilbab sebagai alma mater orang Islam. KTP-nya Aceh, hidupnya di Aceh, generasi orang Aceh, tetapi hari ini pemahaman agama digadaikan demi lembaran rupiah. Dalam sebuah ungkapan saat dialog dengan pemerintah tersebut, apa yang disampaikan? Kami terjepit sehingga kami harus melakukan kemaksiatan ini, sehingga seolah-olah tanpa dosa. Walaupun bagaimanapun kondisi seorang umat Islam yang berKTP-kan Islam, tidak boleh memilih jalan mungkar untuk dalam kondisi terjepit. Itulah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Adanya pesta minuman keras yang di dalamnya para kaula muda, para dara-dara yang menjadi tidak lagi mencerminkan bagaimana gagahnya para pejuang kita yang mereka menanamkan dalam tubuhnya, dalam dadanya pemahaman-pemahaman Islam, tapi hari ini diporak-porandakan oleh mereka anak-anak yang pongah terhadap pendidikan agama. Uronyo urung si'lun. Tema yang akan disampaikan sebetulnya menyangkut dengan kelebihan Syawal, tapi melihat bagaimana fenomena yang terjadi di tengah kita.
Belum lagi kasus pembunuhan yang makin meningkat di Aceh. Uronyo ada tume manyet, tak dengar berita tak kalian manyet bergelimpangan di pinggir jalan. Kemarin ada seorang santri yang melayang nyawanya, yang mereka masih berada dalam nuansa Syawal, hanya perkara uang 3.000 rupiah. Hoka marwah Serambi Mekah, hoka marwah syuhada dan para alim ulama dulunya, yang mereka mengajarkan Islam. Bahkan di Indonesia ini, kalau berbicara Aceh, masih kental dengan bagaimana syariat Islam yang dipraktikkan. Tapi uronyo Himalaya turun silun. Waktu dah pegah tanya bangsa Aceh, bangsa terlebih di atas runtunya. Ilmu tu'et, Arab mandum sago jino dipraktikkan, dipakai oleh seluruh orang. Padahal itu merupakan kemaksiatan. Belum lagi ada anak yang sudah berani memukul orang tuanya. Ada murid yang menjebloskan gurunya dalam penjara. Ada santri yang mampu memasukkan gurunya, pimpinannya, dan semua orang-orang yang sifatnya tidak benar di matanya akan dilaporkan ke pihak berwajib. Bagaimana korupsi menyebar di daerah kita. Bagaimana prostitusi semakin meningkat. Bukan hanya terjerat anak-anak yang di bawah umur belum menikah, orang-orang yang sudah mendapatkan legalitas sebagai istri ataupun suami orang, mereka juga yang termasuk di dalamnya. Allah berpesan dalam Al-Quran Nurun Syi'lun Ban Bandung, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Akan nampaklah kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, maknanya kerusakan di daratan, artinya kita akan mendapatkan al-biladil lati 'alaihal anharu bikillati ma'iha. Akan kita dapatkan irigasi-irigasi yang kosong dari air, sehingga kita tidak bisa memanenkan hasil padi yang kita semai waktu itu jatah hanali panen. Berapa banyak krisis ekonomi yang kita lihat sekarang ini. Saat kita berbicara dengan orang, kenapa hidupmu semakin sempit? Oma tengku ronyo rezeki hanalun tuho mita. Sangat banyak keluhan itu kita dengarkan. Kenapa itu bisa terjadi? Kerusakan yang terjadi di atas permukaan dunia ini bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Apa maksudnya bima kasabat aidin nas? Minal ma'asi, disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh segelintir orang, sehingga dampaknya secara universal semuanya kita ikut merasakannya. Walaupun ada yang berpendapat, dalam ulama tafsir berpendapat bahawa makna bima kasabat aidin nas dengan congkaknya manusia melakukan yang na uten gepu kosong, diambil kayunya sehingga banjir bandang terjadi. Tapi substansi kebanyakan pendapat para alim ulama tafsir disampaikan bahawa makna bima kasabat aidin nas dengan sebab ulah tangan manusia adalah minal ma'asi. Itu yang diungkapkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Bughawi, dan para penafsir lainnya. Substansi daripada kerusakan tangan manusia adalah kemaksiatan yang mereka lakukan. Narasi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, qala al-Abu Aliyah, man asallaha fil ard faqad afsada fil ard. Siapapun orang yang melakukan kemaksiatan dalam dunia ini, maka mereka sudah melakukan kerusakan di dalam kehidupan manusia, terutama di dunia. Lianna salahal ardi was sama bitta'ah, karena bagusnya dunia, bagusnya bumi, bagusnya sebuah daerah karena taat yang dilakukan, yang dipraktikkan oleh penghuninya. Ronyo, jawaban paling tepat kenapa kerusakan itu kita rasakan, faktor utama adalah karena kemaksiatan. Dan ini merupakan tugas kita jamaah sekalian. Tidak hanya kami sebagai khutabah, tidak hanya Abi sebagai imam syih, tetapi kita semua yang memegang estafet untuk memberantas kemaksiatan supaya hidup kita tenang di tempat yang mulia ini. Bagaimana pesan Nabi dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun yang melihat kemaksiatan di seluruh
Kotaluk Semawe yang kita bisa melihatnya, falyughayyirhu biyadi, cegahlah dengan tanganmu. Siapa yang punya kapasitas? Para pimpinan, mulai dari wali kota, kecamatan, dan bahkan di kampung, gesik-gesik yang ada di kampung di sejumlah wilayah di Kotaluk Semawe, mereka akan melayangkan surat dan kebijakannya yang pro terhadap Islam sehingga minimnya angka kemaksiatan. Wa illam yastati, jika tidak mampu fabilisani, maka cegahlah dengan lidahmu. Siapa? Para alim ulama, para tokoh agama menyampaikan kebaikan dengan lidahnya. Itu pun tidak mampu, fabi qalbi, bencilah terhadap kemaksiatan dengan hati kita. Namun Rasul menyampaikan, melanjutkan, wadzalika adhaful iman, kondisi benci terhadap kemaksiatan sedangkan kita tidak bisa meminimalisirkannya, tidak bisa melarangnya, tidak bisa merubahnya. Wadzalika adhaful iman, kondisi tersebut adalah iman yang paling lemah. Kalian nak urang tanya, Ustaz, yang sering kita dengar adalah purusan ron nak larang-larang kamu pebut maksiat. Harta dralun, peng dralun, len menjudi ruga dralun. Andai kata pun satu waktu kami ditentukan oleh Allah Ta'ala sebagai penghuni neraka, yang tamang neraka tu bolong kendron. Benar waktu kamu kena urang ke lagi nak. Nyan kiban cara ni jawab urang syidun betul itu. Peng dralun, harta drone, menyebtamang dalam penjara le pihak keamanan juga drone yang rasakan. Yang selanjutnya sabuk masa pun andai kata pertamang dalam neraka oleh Allah Ta'ala, drone yang akan gesiksa. Tapi benar ingat, wate taudip dalam dunianya gejuk musibahkan ke drone mandang. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Beliau digata terhadap fitnah, takut olehmu terhadap fitnah. Apa makna fitnah? Disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Pendapat Imam Sayyidina Ali, makna fitnah al-azab wal-uqubah, siksa dan bencana, malapetaka yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Takutlah oleh kalian. Kenapa? La tusibannal ladzi nazalamu minkum khassah, yang mana musibah tersebut tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu saja. Di kampung tanya na urang mujudi tabuh keluarga. Wate gejuk musibah dalam kampungnya, kenjik manteng yang rasakan. Tak contoh dengku tsunami beberapa puluh tahun yang lalu, yang mana saat itu kondisi Aceh hampir saja tidak lagi mengenal bagaimana syariat Islam yang kafah. Allah berikan teguran lewat sebuah musibah yang diberikan nama dengan tsunami. Pertanyaannya, apakah tsunami itu yang menjadi korban semua ahli maksiat? Berapa banyak para ulama, para tokoh agama, para santri yang mereka dekat dengan Allah dan dekat dengan Al-Quran, dekat dengan pemahaman agama, mereka juga merupakan korbannya. Maka hari ini kalau ada orang di tengah kita yang berkata, han benato lo nukujit, benato nemita bumodro untuk nupubut maksud yang mana terlepas dari pandangan Allah Ta'ala. Saat Allah hadirkan musibah, ada di kampung kita orang-orang yang tidak berhenti dari maksiatnya. Saat dihadirkan musibah dan malapetaka, kita yang sujud di masjid jami ini pula ikut merasakan terhadap musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Taduk terbayangkan cukup pet udip kamu ya Allah, padahal ada segelintir manusia yang belum taubat dan taat kepada Allah. Ada sebuah cerita pada zaman Nabi Allah Musa. Watenya getebit mandum umat Nabi Musa bersama Nabi Musa untuk meminta hujan diturunkan, kemarau panjang yang tidak ada ujungnya, krisis ekonomi, makanan hampir habis, tidak ada tempat untuk bergantung, tidak ada bekal untuk mereka melanjutkan kehidupannya. Kesimpulannya, keluar semua jamaah dan umat Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Geleng jara oleh Nabi Musa gua melaki, ya Allah, ne petren ujian, ne petren rezeki, ya Allah Ta'ala. Hana ridu uro tarik, tidak ada perubahan apa-apa. Gekun Nabi Allah Musa kahek dan berdoa kepada Allah Ta'ala, nyawa mungkin nah di antara katanya orang yang dalam taubat sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Tiba-tiba dalam kalangan umatnya Nabi Musa ada seorang pemuda yang memang belum taubat kepada Allah. Watala idengai, ya Allah, rupanya karena lum hana taubat lum hana kepetren ujian, sehingga dia dalam hatinya, ya Allah, menyanyi penyebab
hanana putran ujian karena long mantang maksiat dalam taubat kedron ya Allah. Uronyo long taubat dengan sebenar-benarnya taubat nasuha. Seketika awan berubah mendung, hujan turun karena ada orang yang bermaksiat tadi taubat tanpa harus dipublikasi di khalayak ramai. Maka ronyo kadang-kala urung siklun kita nyoman bandum, baik lung dron kita nyoman bandum. Mari kita telaah melihat kalau ada tetangga kita yang belum berhenti daripada kemaksiatannya, mari kita sampaikan bahwasanya untuk sebuah daerah nyaman, aman dan tentram, hindarilah daripada kemaksiatan. Sebagai ayat-ayat sebagai solusi yang disampaikan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, akan dibukakan pintu rezeki, keberkatan dari langit dan bumi, yang mana rezeki itu akan hadir min kulli janib, dari berbagai penjuru kepada kita semua. Sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita dengar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seandainya seorang ini takwa kepada Allah Ta'ala, maka pastilah akan dihadirkan rezeki dan keberkahan dari berbagai penjuru. Maka hari ini melalui momentum khutbah Jumat ini, dalam nuansa Syawal yang seharusnya kita mempraktekkan, merasakan indahnya takwa yang kita peroleh daripada pendidikan Ramadan, mari kita sikapi sehingga Kota Luxmawe di bawah armada yang baru kita akan mampu mewujudkan Luxmawe yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya kemaksiatan itu akan jauh dari kehidupan kita. Sebagai penutup jamaah sekalian, uronyo na urang yang kadang-kala getem pesewa rumah untuk dilakukan perzinahan di dalamnya demi mendapatkan lembaran rupiah. Olehnya anak-anak darah gedanya di kalangan kita yang dijemput pada waktu malam, dibawa pulang saat subuh kemana, dihadirkan ke hotel-hotel untuk dijamah mahkotanya. Belum lagi kasus narkoba yang semakin meningkat menggerogoti anak-anak kita. Uronyo urung siklun beile terhadap orang lain anak drod karap hang tatejit atu. Kenapa? Karena karakternya sudah bias dan beringas. Dan ini merupakan PR kita semua. Mari kita kembali ke hadirat Allah untuk taat dalam koridornya, sehingga kita akan damai, tenang dan tentram, dan akan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.